Selamat pagi para pemirsa Sobat Sinta TV. Suatu kehormatan pada kesempatan yang baik ini, Sinta TV berada di Kementerian Perhubungan. Kami akan bincang-bincang dengan Pak Kapus tentang bagaimana kopi mempunyai potensi yang sangat besar untuk diekspor. Tentunya untuk mengawali bincang-bincang kita, Pak Kapus, terima kasih sekali kami diberi kesempatan untuk berbicara dengan Bapak. Mungkin barangkali ada pengantar dari Bapak bagaimana peluang kopi ini untuk ekspor. Silakan Pak Kapus. Ya, terima kasih Pak Mulyono. Kami dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, saya sendiri Kapten Novianto Widadi sebagai Kapus Kebijakan Prasarana dan Integrasi Moda. Beberapa waktu yang lalu di tahun 2023 kami bekerja sama dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik dari Universitas Gadjah Mada di bawah pimpinan Profesor Dr. Kuncoro Hartowidodo telah mengadakan kajian perumusan kebijakan implementasi dry port untuk distribusi kopi di Provinsi Aceh, Pak. Nah, yang menarik adalah kopi menjadi salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peluang pasar yang cukup besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Meskipun sudah banyak ya brand-brand kopi yang ada di Indonesia yang dikenal di mancanegara, kalau Amerika itu banyak dikenal dengan kopi Jawa, kemudian kopi Gayo itu pasarnya banyak di Eropa, Pak. Nah, yang menarik adalah perolehan pendapatan dan devisa tersebut belum mencerminkan kontribusi nilai yang optimal. Mengapa? Karena selama ini kopi yang diekspor sebagian besar atau 98% yang masih dalam bentuk primer atau green bean, Pak. Kemudian dengan kualitas ekspor yang didominasi 70% itu merupakan mutu grade sedang sampai rendah, ya, grade 4 sampai grade 6 gitu. Nah, selama 13 tahun ini dari tahun 2008 sampai tahun 2020, volume ekspor kopi memang mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan 4,5%. Dan data menyebutkan bahwa di tahun 2020 volume ekspor sebesar 380.000 ton. Ya, ini setara dengan kontribusi devisa senilai 11,99 triliun, Bapak. Ya. Kopi menjadi penghasil devisa sektor perkebunan terbesar kelima setelah kelapa sawit, karet, coklat, dan kelapa, Pak. Nah, yang menarik, Indonesia menjadi negara penghasil kopi terbesar keempat, yaitu setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Dengan adanya luasan lahan kopi sebanyak 1.200.000 hektar, ya, ternyata produktivitas kopi kita masih rendah, Pak. Masih di angka 811 kilo per hektar, dan angka ini masih jauh sebenarnya di potensi yang maksimum di angka 1.300 kilo per hektar. Nah, kemudian untuk itulah kami membuat inisiasi atas perintah Pak Menteri untuk membuat terminal barang khusus komoditas kopi yang pertama kali di Indonesia, yaitu di Aceh. Acehnya adalah di Aceh Tengah, di mana di situ ada 3 kabupaten Aceh Tengah, Takengon, dan Bener Meriah. Saya rasa itu pembukaan dari saya. Terima kasih Pak Kapus.
Mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan pertanyaan. Seperti apa Bapak melihat kopi sebagai suatu komoditas yang mempunyai peluang ekspor? Ya, baik Pak. Jadi tren permintaan kopi, misalkan kita lihat di ASEAN ya, selama 1 dekade terakhir ini terus meningkat Pak. Kemudian termasuk salah satunya adalah harga kopi yang terus di atas rata-rata harga kopi di ASEAN. Ya, potensi pangsa pasar kopi dari Indonesia di level ASEAN masih terbuka lebar Pak. Ya, saat ini kita baru bisa memasok 25-30% ya, dari total permintaan kopi. Ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan porsi pasokan kopi di atas 30%. Ya, hal ini perlu didorong bagaimana strategi kita untuk meningkatkan volume produksi dari tingkat petani. Untuk itulah kita mencoba membuat terminal barang khusus komoditas kopi atau dry port dan mengedukasi masyarakat ya dari tingkat petani kemudian distributor sampai dengan penjualan. Ya. Makasih Pak Kapus, ini luar biasa ya kalau melihat potensinya yang kopi untuk diekspor ini. Yang ingin kami mendapat penjelasan dari Bapak, sejauh mana dukungan fasilitas dari Kementerian Perhubungan ini untuk meningkatkan ekspor ini. Kita tentunya ingin ekspor ini terus meningkat Pak Kapus. Iya. Baik Pak Mulyono. Jadi begini, sesuai dengan domain Kementerian Perhubungan, maka dukungan yang dilakukan adalah fasilitasi perdagangan dalam bentuk dukungan sistem distribusi yang diwujudkan dalam sistem transportasi angkutan barang atau logistik yang efektif dan efisien. Ya. Nah, wujudnya adalah berupa akses dan konektivitas yang menghubungkan lokasi produksi dan simpul produksi. Nah, misalkan untuk mendukung kecepatan dan kelancaran pengangkutan produk ekspor dari produksi ke simpul atau dari outlet ekspor seperti pelabuhan dan bandara, disediakan jalur transportasi untuk moda pengangkut kopi, penyediaan fasilitas ataupun sarana bongkar muat. Inilah yang merupakan menjadi suatu ekosistem manajemen logistik yang efisien. Kecepatan distribusi ini akan meningkatkan frekuensi pengangkutan hingga volume kopi yang diangkut akan semakin meningkat, Pak. Saya kira luar biasa ini Kementerian Perhubungan mensupport bagaimana kejayaan kopi di Republik ini akan terus berkembang dengan fasilitas yang diberikan. Mungkin yang ingin kami tanyakan, adakah kebijakan khusus untuk membantu petani kopi, terutama agar bisa melaksanakan ekspor ini? Apakah secara khusus ada nggak kebijakan dari Kementerian Perhubungan sehingga petani itu bisa ekspor kopi ini, Pak? Baik, Pak. Guna mendukung peningkatan gairah para petani, pemerintah memberikan bantuan berupa fasilitas untuk mendukung penanganan pasca panen. Kami dari pemerintah sudah membangun beberapa dry house atau drying area atau penjemuran, sorting, packaging di lokasi asal kopi tersebut. Pemerintah melibatkan dan bekerja sama dengan para pelaku pedagang di tingkat lokal. Misalkan kita bekerja sama dengan koperasi-koperasi untuk membantu kopi yang nantinya akan semakin berdaya. Kemudian Kementerian Perhubungan dalam hal ini memberikan dukungan berupa fasilitas berupa pusat konsolidasi produk kopi siap ekspor sebelum diangkut ke simpul atau outlet ekspor ke pelabuhan, Pak. Nah, pada pusat-pusat
konsolidasi inilah dalam ranah transportasi dapat diwujudkan dalam bentuk terminal barang atau dry port yang nantinya insya Allah tahun ini Pak kita akan membangun di Benar Meriah dengan 3 fase. Dari fase pertama, kedua, dan ketiga nanti kita diskusikan lebih lanjut Pak. Ya, luar biasa ini Pak Kapus. Berikutnya yang kami ingin mendapat penjelasan dari Bapak, apa yang menjadi hambatan menurut versi Bapak nih, menghambat petani atau pelaku usaha kopi untuk bisa melaksanakan ekspor? Apa kira-kira supaya kita bisa, petani bisa mengantisipasi bagaimana melewati hambatan ini? Ya, memang selain fasilitas yang infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan, kita harus bersinergi dengan beberapa rekan-rekan kita dari logistik Pak. Ya. Jadi petani ini perlu dibangun suatu mentality yang confident untuk menjual produknya. Ya. Permintaan kopi tentunya sangat segmented, di mana kesiapan dari pasokan petani di wilayah Aceh misalnya, mereka hanya memiliki lahan yang terbatas sehingga volume mereka juga terbatas, sehingga diperlukan yang tadi saya katakan bahwa dibutuhkan edukasi bisa meningkatkan volume per hektarnya dari 800 sekian kilo menjadi di atas 1000. Dan tentunya petani juga harus diberikan edukasi. Nanti mungkin dari teman dari logistik yang kita akan bekerja sama dari teman-teman Alfi untuk memberikan edukasi kepada para petani di mana mereka bisa secara jujur mengakses dirinya grade mana kopi yang dia miliki dengan kadar air berapa, kemudian jenisnya Gayo 1, 2 atau 3, kemudian ada di grade berapa, sehingga dari situlah kita akan menghubungkan petani itu directly to buyer Pak. Ya. Jadi kalau Mas Iko bilang, teman saya dari logistik, nantinya kita akan memotong middleman ini agar para petani bisa memiliki multiplier efeknya dari sisi trading ini. Terima kasih Pak Kapus. Mungkin pertanyaan terakhir, mungkin kami ingin juga menanyakan ke depan untuk menggenjot ekspor kopi ini, pekerjaan rumah yang perlu dilakukan seperti apa Pak menurut pandangan Bapak? Ya, baik. Yang perlu dilakukan ada 2 hal sebenarnya Pak. Ya, pertama adalah dari sisi produksi, bagaimana mendorong petani kopi meningkatkan volume produksinya yang bernilai ekspor. Kemudian dalam hal tentunya dari ranah kelembagaan, kementerian yang terkait kita dari Kementerian Perhubungan menyediakan fasilitas penanganan pasca panen seperti fasilitas penjemuran, sortir, packaging secara tersentralisasi Pak. Kemudian dapat dikembangkan juga produksi asal. Jadi selama ini petani-petani di Aceh itu mengirim kopinya ke Belawan dan di sanalah surat keterangan asal diterbitkan. Artinya Belawan, bukan Aceh. Dengan adanya dry port atau terminal barang komoditas kopi ini, harapannya rakyat petani Aceh dapat confident bisa menerbitkan surat keterangan asal yang nantinya di fase yang kami sampaikan
adanya efisiensi rantai pasok dan komoditas secara optimal. Kemudian yang kedua adalah dari sisi distribusi, ini merupakan bagian dari ranah kewenangan lembaga yang terkait di bidang perdagangan, Pak. Ya, peran Kementerian Perhubungan lebih bersifat fasilitasi dalam bentuk mendukung distribusi komoditas kopi, misalkan fasilitas untuk mendukung kelancaran proses distribusi dari sentra menuju simpul distribusi. Ya, pada fasilitas inilah persiapan barang yang akan diekspor tentunya nanti ada kepabeanan, karantina, dan urusan lain yang terkait dengan daerah penghasil kopinya, sehingga tidak memerlukan antrian atau dalam arti kata memprosesnya itu lebih cepat barang ke ekspor. Kami memberikan rekomendasi sebenarnya ada 3 fase. Yang fase pertama di tahun 2023 sampai tahun 2026, yaitu kabupaten di Bener Meriah ini didirikan berupa terminal barang untuk umum, ya. Kemudian yang tanpa bea cukai, Pak. Jadi kita membiasakan para petani itu setelah panen menyampaikan mengumpulkan di terminal barang umum itu. Kemudian yang fase berikutnya tahun 2027 sampai 2030 itu dikembangkan fasilitas ekspor menuju terminal barang untuk menunjang ekspor tentunya. Ya, disitulah nantinya ada fasilitas kepabeanan, fasilitas imigrasi, karantina, dan fasilitas lainnya yang terkait dengan ekspor. Yang fase ketiga tahun 2030 mudah-mudahan di Aceh Tengah ini produksi petani sudah bagus di level pertanian dalam jumlah per hektarnya, kemudian juga distribusi kopinya sudah siap ekspor, dan dari sinilah layanan berupa terminal barang untuk menunjang kegiatan ekspor itu bisa berjalan. Nah, nantinya tentunya hal ini akan menjadi pilot project distribusi komoditas, Pak. Kita buka dari kopi, tentunya di Aceh Tengah karena ketinggian, dataran ketinggian sampai 3000 mdpl, ini ada komoditas-komoditas lain selain kopi, ada pisang, alpukat, dan lain sebagainya, sehingga terminal barang ini juga bisa ada manfaatnya untuk komoditas lainnya. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih, Pak Kapus. Kalau saya tarik benang merahnya tadi apa yang Bapak sampaikan, mungkin nanti dilanjutkan pada sesi berikutnya. Yang intinya pertama, good farming practice di dalam budidaya kopi ini, tentunya ini Kementerian Teknis ya. Nanti mungkin dari asosiasi kopi dengan pelaku akan bicara sebetulnya good farming practice itu seperti apa. Tadi Bapak juga menggambarkan dengan good handling practice-nya, sudah difasilitasi dan sebagainya. Tapi mungkin ke depan lebih bagus lagi. Dan juga tadi Bapak sampaikan tentang bagaimana mengedukasi para pelaku utama ya, pelaku usaha di dalam, sehingga ke depan akan lebih bagus lagi tentang ekspor ini ya. Kami lihat tadi nampaknya kita tidak hanya sebatas kepada mengedukasi dengan hard skill teknis, tapi juga perlu juga barangkali mengedukasi tentang soft skill-nya, dibangun jiwa entrepreneurnya, bagaimana membangun kelembagaan pelaku usahanya petani dengan baik, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana manajerialnya dan sebagainya. Ini mungkin nanti pada sesi berikutnya mungkin antara Dewan Kopi atau asosiasi ini akan bicara dengan pelakunya sebetulnya
saya menarik benang merahnya bahwa yang disampaikan Pak Kapus itu luar biasa karena memang menggugah kami juga kepada nanti Kementerian Teknis akan mengembangkan bagaimana good farming practice-nya sebetulnya tadi tidak hanya 800 tapi mesti di atas 1000, 1300 dan sebagainya, baru mereka akan lebih layak lagi. Begitupun nanti kualitinya juga menyangkut kualiti sesuai dengan permintaan buyer tentunya. Ya, betul. Saya kira terima kasih sekali Pak Kapus, saya kira ini sudah sangat komprehensif sekali. Sedikit lagi terima kasih atas penjelasan atau uraian dari Bapak. Ya. Terima kasih para pemirsa, luar biasa pertemuan kali ini. Kita sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.